Tom, jangan berisik ya. Emang begini nih, kelompokan maulid aja bocah kecil suruh di depan. Nonton orkes babak yang di depan. Bener ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita sama-sama tawassul dan tabarukan kepada baginda Rasulullah dan arwah para orang-orang soleh. Mudah-mudahan tempat kita diturunkan barokah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tom, diam ya. Kurang kuehnya kali panitia nih, bocah berisik jadi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aqab wa ya Saddad wa ya Anjab wa ya Saddad wa antum ya ulil albab ta'allaw wansuru lillah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan law aradu arad. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim. Fa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil mukarramin, yang amat saya hormati dan yang saya muliakan, para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis, saudara saya yaitu Al Ustadz Irwan. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat,
istiqomahkan dalam perjuangan mensiarkan agama Allah. Amin ya rabbal. Tak lupa salam takzim saya sampaikan kepada Al-Habibul Mahbub, yakni Al-Habib Mahdi Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan dengan kehadiran dzurriyyah daripada Rasulullah, tempat kita, kampung kita diturunkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kompak tong, amin. Tak lupa salam takzim saya sampaikan kepada Al-Ustadz Arfan Dadi, Al-Ustadz Sibli, Al-Ustadz Dedi, dan wabil khusus kepada tuan-tuan guru, para orang-orang tua yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau. Dan tak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada para jamiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nggak pulang kita dari tempat ini kecuali membawa barokah. Amin ya rabbal. Kalau berkat udah pasti ada. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, panjang umur, sehat walafiat. Nikmat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terlebih penting lagi adalah nikmat menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dipesan sama saudara saya Ustadz Irwan ngomong jangan lama-lama biar orang penasaran, makanya saya rada gancangan dikit. Bapak Ibu, kita ngaji sebentar. Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, enggak ada nikmat yang paling gede, paling besar kecuali ditakdirkan jadi orang Adapun panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberikan, kekayaan nikmat, tapi enggak termasuk nikmat Bu, panjang umur nikmat enggak? Pak, panjang umur nikmat gak? Panjang umur bisa jadi nikmat kalau dibarengin sama umur boleh panjang, kalau sehat nggak punya batal tuh nikmat. Umur udah panjang, badan udah sehat, nikmat tuh Pak, dan nikmat. Umur panjang, badan sehat, duit kagak gablek, nikmat apa kagak? Batal tuh nikmat. Bah? Umur si panjang, badan si gagah, sehat seger buger. Bapak-bapak kemana-mana kalian iman bawa korek aja, rokoknya. Kagak jadi tuh nikmat, kagak jadi. Makanya nikmat dunia mah nikmat kecil. Karena apa? Karena butuh taklek, ada keterkaitan. Ya panjang umur, ya kudu sehat, ya udah sehat, ya kudu punya duit, begitu aja terus menerus. Makanya kata Imam Ghazali itu mah nikmat kecil, tapi nikmat yang paling agung adalah nikmat mempunyai iman kepada Allah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita dan beserta cucu anak keturunan kita dikuatkan iman Islamnya. Tak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda alam yakni Habibana wa Maulana Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, sampai kepada para ulama. Dan kita umat Islam di akhir zaman kita berdoa mudah-mudahan pengakuan kita sebagai umat baginda Rasulullah entar di akhirat diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya memberikan nasihat dan wasiat kepada kita. Apa wasiat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat singkat kepada kita. Apa nasihatnya? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kun ma Allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Nabi Muhammad SAW memberikan kita nasihat, wasiat agar senantiasa kita selalu bersama Allah Subhanahu. Kita belajar ngelempengin la ilaha illallah, bersama-sama kita belajar ngelempengin la ilaha illallah sebelum kita nyeritain kegagahan umat baginda Nabi. Sebelum kita menceritakan kehebatan, kemuliaan umat Rasulullah. Kok kenapa sih yang diceritain umat Rasulullah? Kalau kita udah nyeritain mulianya umat Rasulullah, bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Kalau umatnya aja udah hebat, kalau umatnya aja udah mulia, bagaimana Nabi? Makanya sebelum kita menceritakan kemuliaan kehebatan umat-umat daripada Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama belajar ngelempengin la ilaha illallah kita. Mudah-mudahan la ilaha illallah kita lebih nancep ke dalam kalbu kita. Sudah habis dulu. Emaknya mah anteng, yang masuk tas semua kok ini. Kata Nabi, kun ma Allah, jadilah engkau orang yang senantiasa bersama Allah. Artinya kita dipaksa oleh Nabi Muhammad, kita di dalam kalbu kita harus selalu tertancap la ilaha illallah. Nabi Muhammad memaksa kita, kalbu kita nih Pak, di dalam hati kita bukan cuma di lisan doang, tapi kudu ditancepin la ilaha illallah. Makanya di dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah karangan daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di situ berpesan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani memberikan keyakinan lurus kepada kita bagaimana caranya untuk membongkar makna daripada la ilaha illallah. Ngaji dulu ya. Mau berisik pulang berarti berkat. Ya, anteng ya. Imam pulang ada amplop ya, makanya diam. Diam ya. Kita banyak kebahagiaan kalau bisa. Dua. Balik lagi kepada la ilaha illallah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, beliau mencoba membenarkan la ilaha illallah agar masuk ke dalam dada kita. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, la ilaha illallah itu kalau sudah terbongkar maknanya, hidup kita kagak bakalan susah. Kalau kita sudah masuk makna daripada la ilaha illallah, hidup kita enggak bakalan banyak ngeluh. Kenapa sebabnya? Sebab makna daripada la ilaha illallah ada makna nafi, ada makna isbat. Apa itu makna nafi? Makna nafi itu mentiadakan perkara apapun. Apa itu makna isbat? Makna isbat itu menetapkan segala macam perkara. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan umur kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kematian kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kekayaan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kesusahan illallah kecuali Allah. La ilaha, tiada yang memberikan kesehatan illallah kecuali Allah. La ilaha, tiada yang memberikan penyakit illallah kecuali Allah. Begitu. Kita sama-sama belajar ngelempengin la ilaha illallah kita, biar ntar giliran kita baca la ilaha illallah kebayang, aduh gua lagi kagak punya duit. Illallah, kagak ada kesusahan kecuali itu datangnya dari Allah. Ntar kalau kita lagi baca la ilaha illallah, lempengan kita lagi punya penyakit, oh kita sadar illallah kagak ada penyakit kecuali itu penyakit datang hanya disuruh oleh Allah. Ketika kita sedang membaca la ilaha illallah, kita lagi punya duit, habis jual tanah, illallah kita sadar ini duit kagak bakalan datang kecuali atas izin Allah.
Makanya kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani, benar kata Nabi, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Artinya apa? Kita kudu tancukin dalam-dalam makna la ilaha illallah ke dalam kalbu kita. Kalau besok lagi kagak punya duit, baca la ilaha illallah. Artinya bagaimana? La ilaha, ya Allah, nggak ada kesusahan illallah kecuali datangnya dari Allah. Paham ya Bu? Jadi besok kalau kagak punya duit, laki kagak bagi duit, jangan ngomel, bacain la ilaha illallah. Terus kalau laki minta makan, lemparin tasbih. Ya Bu? Itu sedikit kita belajar ngelempengin la ilaha illallah kita. Sebagaimana wasiat Rasulullah, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Ada kisah seorang waliun min auliyaillah. Sebagaimana tadi saya sebutin, saya nggak mau nyeritain kehebatan Nabi. Udah pada maklum, kita akan nyeritain kehebatan umat daripada Rasulullah. Kalau umatnya udah hebat, kalau umatnya udah mulia, bagaimana Nabi? Ada seorang waliun min auliyaillah, beliau daripada wali itu seorang pedagang, seorang saudagar. Satu waktu ini wali bawa dagangan sama keluarganya, pengen nyebrang kampung, pengen berdagang. Singkat cerita, ini wali bawa dagangan, berikut anak tirinya di tengah jalan dibegal sama rampok. Begal sama rampok. Akhirnya itu wali dagangan-dagangannya, emasnya, perniagaannya dirampok sama itu rampok. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Raja rampok bingung. Ketika ini seorang pedagang dirampas emasnya, dirampas dagangannya, dia cuma nyengir. Ini rampok nggak tahu kalau yang dirampok wali. Akhirnya ini raja rampok bingung sampai nanya, Bapak kenapa? Biasanya kalau orang saya rampok itu ngelawan, kenapa kok cuma nyengir? Raja rampok gengsi, gua maling dicengirin doang. Akhirnya apa kata raja rampok? Gua bunuh bininya. Bininya dibunuh kembali. Bininya dibunuh, sangat dia cuma nyengir doang. Raja rampok mungkin bingung, mungkin pusing. Jatuh lagi gengsi gua. Akhirnya apa? Anaknya sekalian dibunuh, nyengir doang ini bapak. Ini bapak nyengir dong. Akhirnya kata raja rampok, bapak kenapa engkau hartaku sudah aku rampas, biniku sudah aku bunuh, anakku sudah aku bunuh, kenapa engkau hanya cuma tersenyum? Sambil itu wali diikat tangannya, apa jawaban itu wali? Apa jawaban itu wali? Wahai fulan, aku hanya bisa tersenyum melihat takdir Allah yang sedang berjalan di hadapan. Itu makna daripada la ilaha illallah. La ilaha, nggak ada kejadian apapun yang terjadi di alam dunia illallah kecuali atas izin Allah. Makanya besok kalau kita dibegal di Margonda, nyengir. Ya? Sanggup nggak Bapak? Rumah kita dimasukin maling, kita nyengir. Ya girang maling, minta kopi malah tuh maling. Itu makna daripada kun ma'allah. Jadilah engkau hamba yang selalu bersama Allah. Artinya apa? Lempengin la ilaha illallah. Berat gak kira-kira? Pengen nyontok kayak tadi berat kagak? Berat kagak? Cuma diomongin tetangga aja langsung ngamuk, bawa golok. Gimana dirampok? Berat gak kira-kira kun ma'allah? Makanya kata Nabi dalam terusan kalimatnya, fa illam tastati kun ma'aman ma'allah. Apabila engkau enggak sanggup untuk selalu bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, selalulah engkau beserta orang-orang yang selalu bersama Allah. Jadi emang kalau kita enggak sanggup buat nancepin la ilaha illallah di dalam qalbi kita, fa illam tastati kun ma'aman ma'allah. Cari orang yang udah akrab sama Allah. Cari orang yang udah akrab sama Allah. Siapa itu man Allah? Orang yang selalu bersama Allah. Yang pertama adalah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
Maulid yang kita hadiri ini adalah memperingati hari lahirnya orang yang begitu mulia, manusia yang paling afdol, manusia yang paling unggul. Tercatat begitu banyak nama-nama Nabi Muhammad. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Mukhtar, ada yang lain-lainnya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama seseorang itu menunjukkan mulianya itu orang. Nama Nabi kan banyak. Nama Nabi banyak. Kalau kebalikan dari kita, nama kita kadang-kadang di kampung ini beda, di kampung ono beda, kan buat nipu jaga. Biar kami ketawa. Tapi kalau Nabi namanya banyak, itu tadullu ala syarafil musamma. Menunjukkan atas mulianya Nabi Muhammad. Kita kagak usah nyeritain kehebatan Nabi Muhammad, kagak usah. Udah banyak maklum, udah banyak maklum. Ini berhubung ceramahnya singkat, dongengnya saya cuma dikit doang. Kita menceritakan kehebatan umat Rasulullah yang kagak punya oleh nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain kagak punya sehebat umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak usah nyeritain kehebatan Nabi Muhammad. Kita akan nyeritain kehebatan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang hidupnya itu kurang lebih 400-500 tahun setelah baginda Rasulullah wafat. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam satu ketika sedang melewati perjalanan, di situ ngelihat antara orang Islam dan orang Nasrani berdebat. Ada orang Nasrani dan ada orang Islam berdebat. Ditanya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kata kita, Bulan, engkau sedang berdebat apa? Dijawab oleh orang Muslim, ya Tuan Syekh, ini ada orang Nasrani ngeyel, tetap kekeh bilang katanya Nabi Isa itu lebih unggul dari Nabi Muhammad. Gitu. Ini orang Nasrani sangat meyakinkan bahwasannya Nabi Isa itu lebih unggul daripada Nabi Muhammad. Ditanya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ini lempangan orang Islamnya, orang Islam yang kalau udah kurang pinter lagi rata-rata bego, diajak debat kalah. Makanya pelajaran buat kita, kalau belum jago ilmu jangan suka debat-debat, ntar kalah malu-maluin. Akhirnya ditanya Nasrani, atas dasar alasan apa engkau menetapkan bahwasannya Nabi Isa itu lebih unggul dari Nabi Muhammad? Orang Nasrani ngejawab, karena Isa alaihi salam yuqil mayyit. Nabi Isa yuqil mayyita, bisa ngidupin orang mati. Enggak ada di dalam sejarah Nabi Muhammad itu mukjizatnya ngidupin orang mati. Yang ada Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Makanya kata orang Nasrani, Nabi itu adalah Nabi yang paling hebat, yang paling unggul daripada Nabi Muhammad SAW. Tuan Syekh Abdul Qadir nanya lagi, Nabi Isa kalau lagi ngidupin orang mati ngomongnya bagaimana? Kata Syekh Abdul Qadir, dijawab sama orang Nasrani, Nabi Isa ketika dia menghidupkan orang mati, dia mengucapkan bi'idnillahi ta'ala. Bangunlah engkau mayat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kita, Tuhan saya menjawab, ya kalau ngomongnya begitu menorang loh. Dikata begitu sama Syekh Abdul Qadir. Oh, Nabi Isa ngomongnya begitu tuh, kalau ngidupin orang mati, norak yang begitu udah lagu lama, kata Syekh Abdul Qadir. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani nyumpah, kalau kata kita mah taro-taroan. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, inni lastu nabiyan, saya bukan nabi, bal min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya pengikut umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau kata Syekh Abdul Qadir, ayo kita cari kuburan kuno. Akhirnya orang Nasrani dicari kuburan kuno, ketemu. Ada pemakaman umum tua, ketemu. Orang Nasrani diundang, orang Muslim diundang. Ditanya sekali lagi sama Syekh Abdul Qadir, orang Nasrani, Nabi Isa bagaimana cara ngidupin orang mati? Bi'idnillahi ta'ala. Kalau kata kita, lu liatin cara ngidupin orang mati. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani berada tepat di depan makam yang tua, makam tua, pemakaman umum yang udah tua. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani mengucapkan
bangunlah engkau mayat atas izin. Bukan ginilah. Fansaqal qabru wa qamal mayit. Kebongkar itu kuburan, bangun itu mayat. Hebatnya Syekh Abdul Qadir. Hebatnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kalau aja Syekh Abdul Qadir begitu hebat, bagaimana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu mayat bangun, kuburan kebongkar, mayat bangun. Falamma ra'a nasarani hadhil karamah wa qadfa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslama ala yadil ghaizil aqdam Syekh Qadir Jilani. Ketika seorang Nasrani melihat kehebatan umat baginda Nabi Muhammad dan keunggulan nabinya, maka dia taslim masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara kehebatan Nabi Muhammad, gara-gara kehebatan umat Nabi Muhammad. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad jangan malu-maluin Nabi. Ya Bu, Bu, kita umat Nabi Muhammad jangan malu-maluin Nabi Muhammad. Kenapa emang kita malu-maluin Nabi? Anak kita pada kagak nyantren, pada kagak ngaji. Serambang serembeng pakai sarung, lempangan ditanya doa cebok kagak tahu. Bener Pak? Serambang serembeng, manggul-manggul kitab, lempangan ditanya baca Fatihah kagak absoh. Yang kayak begitu malu-maluin Nabi Muhammad. Aku aja umat Nabi. Tapi ngaji kagak doyan, nyantren kagak botong, jangan nyantren. Emang apa? Ntar nyari gawainya susah. Emang tujuan orang nyantren nyari gawe? Ibu punya anak 4, 3 pesantren. Kadang-kadang ibu punya anak 4 dipilih yang paling blow on. Ya, lu mau blow on, sayang-sayangin duit terus sekolah. Mondok aja. Makanya kiai di pondok pada puyeng, murid pada sampah doang, sesakian dikirim ke pondok. Yang kayak begitu pengen perjuangin agama. Sisa otak dikirimin ke pondok. Ada lagi cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada satu saat ada anak muda nangis-nangis datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukaan sadidah, nangisnya itu benar-benar kejer. Kalau kata orang Kelapa Dua mah apa ya? Celeng, kojor, jengker. Ini anak muda ditanya sama Syekh Abdul Qadir, "Tong, lu ngapa nangis?" "Ya Syekh, bagaimana saya kagak nangis? Saya punya bapak 6 hari lalu meninggal dunia. Dari hari pertama sampai hari ke-6 saya mimpi ketemu bapak saya lagi dicambukin sama malaikat di dalam kubur. Bagaimana saya kagak sedih, Tuan Syekh? Sebab ingat Pak, mimpi yang kenyataan itu ada 3. Bu, mimpi yang nyata itu ada 3. Yang pertama, mimpi ketemu Nabi Muhammad, itu nyata benar. Jin model apapun kagak sanggup buat menyerupai wajah daripada Nabi Muhammad. Cuman ada cumannya. Kata Syekh Abdul Wahab Sarani, kalau lu mimpi ketemu Nabi jangan lemes. Jangan ke siapa diomongin. Wah, gua mah tiap malam mimpi ketemu Nabi. Kata Syekh Abdul Wahab Sarani, besok Nabi kapok kagak mau datang lagi. Tuh, adabnya begitu ya Bu. Pak, kalau kita udah mimpi ketemu Nabi udah kita nikmatin. Kita bersyukur, alhamdulillah Rasulullah masih mau menyambangi kita walaupun hanya lewat mimpi. Yakin wajah yang kita lihat itulah wajah yang kita lihat. Yang kedua, mimpi ketemu guru ngaji. Mimpi ketemu guru ngaji. Kita punya guru Iqra zaman dulu, guru lekar, guru baca Quran. Padahal timbang guru tajwid, guru ngelempengin baca Quran ketika meninggal dunia, terus datang ke dalam impian kita, mungkin kita belum ziarah ke makamnya, mungkin kita belum ngirimin tahlil, belum ngirimin Fatihah ke guru kita. Makanya ini jadi pelajaran, jangan suka ngecilin guru ngaji, biar kata guru Al-Quran. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah mengatakan, kalau ada seorang murid udah berani melangkahi guru pertamanya, walaupun guru keduanya seorang waliun min auliyaillah, dia nggak bakalan dapat berkah karena dia udah ngelangkain guru pertama. Ingat loh, Pak, di kampung kita ada guru Al-Quran udah tua, opening.
Apa ya? Jangan mentang-mentang kita udah ngaji ke tempat yang lebih hebat, ke tempat yang lebih gede. Guru di kampung kita, cuma kelas tajwid, gua di kelas nahu. Nah, yang begini, biar kata gurunya Abah Wali, guru kedua, guru ketiganya, kagak bakalan nanjak dia punya makom. Karena apa? Udah berani ngalahin yakin guru pertama. Singkat cerita yang terakhir, yang ketiga, yang mimpi bener itu mimpi ketemu orang tuh, mimpi ketemu orang tua. Kalau kita punya bapak udah meninggal dunia, mimpi yakin itu bapak kita, yakin itu emak kita. Akhirnya nih anak muda ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jilani, Tuan Syekh, bapak saya itu 6 hari lalu meninggal dunia, dan setiap malam dia itu dicambuki oleh malaikat. Tolong selamatkan bapakku ya Tuan Syekh, katanya anak muda. Itu apa? Akhirnya Tuan Syekh nanya, dulu bapakmu pernah ngaji dan guru gak sama saya? Belum pernah, Syekh. Pernah salaman gak sama saya, kata Syekh Abdul Qadir? Belum pernah. Oh iya, berarti tadi Kenal gak sama Syekh Abdul Qadir? Gak kenal, Syekh. Pernah masuk ke majelis gak? Belum pernah, Tuan Syekh. Oke. Ngelewatin rumah dah, kalau pernah kagak? Belum pernah. Ada juga ngelewatin rumah, ngelewatin majelis, bawa pancingan doang. Kamu jinjing kandang burung dah. Kan orang sini lagunya begitu, saya tahu. Masih orang sini. Kata nih anak, bapak saya pernah lewat rumah Tuan Syekh Abdul Qadir, itu bukan mau ngaji tapi ngejar onta. Ya udah dah, kata Syekh Abdul Qadir. Akhirnya Syekh Abdul Qadir masuk ke dalam kamar, sholat sunat tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta selamatkan fulan bin fulan, angkat daripada siksa kubur, diprotes sama malaikat. Syekh Abdul Qadir ini bukan murid lu, ngapain lu kudu selamatin? Syekh Abdul Qadir ini kenal juga kagak, baru-baru ngaji. Kenal juga kagak, bahkan gede sama lu. Kan orang zaman sekarang gitu ya, Pak. Punya urusan kagak sama kiai, ujung-ujung gedang. Makan lu sih. Kenal kagak sama Habib, ujung-ujung gedang. Kali jajan. Kalau ada kiai, duit dah. Kiai mah kagak minjem duit, paling gua minta. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Hei malaikat, walaupun fulan bin fulan bukan golongan dari murid, walaupun fulan bin fulan bukan mahabbah kepadaku, tapi dia punya anak yang mana anaknya cinta kepadaku. Kata Syekh. Sini dia gua salahin Ya dah, kalau begitu mah terserah lu aja deh. Gua cuma Akhirnya itu anak disuruh pulang sama Syekh Abdul Qadir. Udah pulang datang, pulang. Nyampe rumah kan malam ketujuh. Malam ketujuh akhirnya ngimpi lagi ketemu bapaknya. Apa mimpian di dalam malam ketujuhnya? Kata tuh bapak, tong sampaikan salam terima kasih kepada Syekh Abdul Qadir. Kalau bukan gara-gara dia, gua masih disiksa di kuburan. Makanya benar kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib Ratib al-Haddad, man lahu ta'alluqun wa bailun ila ahadin minas salihin hasolalahul badan anjani salihin. Kalau kita udah punya rasa cinta, taklek mahabbah kepada satu orang soleh, ntar di kuburan kita bakal ditulung oleh seluruh orang-orang soleh. Pengen Pak, selamat di kuburan. Pengen Pak? Oh, pengen ke selamat di kuburan. Teng-teng anak ke majlis taklim, kenalin sama kiai. Jangan anak di teng-tengnya ke mall mulu beliin handphone. Tahu TikTok? Lu gak tahu? Oh, tahu banget tuh. Oh, kalau kita pengen selamat di kuburan, ngandelin sholat berapa sih sembahyang kita? Bener gak, Bu? Ibu pernah ngalamin sembahyang tahajud 20 rakaat? Tapi pengen selamat di kuburan? Nah, amal berapa Bu kira-kira kita kalau hari Jumat? Ada duit 20 sama duit 2.000, milih yang mana? 2.000 ada 2.000 kembalian ucok, yang satu 2.000 kembalian dari bank, pilih yang mana? Potongan begitu pengen selamat di kuburan, kagak ada Bu, kagak ada. Makanya kalau kita kata Habib Abdullah al-Haddad, kalau pengen selamat di kuburan, pengen ditulung sama orang-orang soleh, bawa anak kita, kenalin sama orang-orang soleh. Sebab manfaat anak kenal sama orang soleh bakal jadi jembatan penolong kita ntar di kuburan sampai ke akhirat. Nah, kira-kira hebat gak Syekh Abdul Qadir? Hebat gak Syekh Abdul Qadir?
Kalau saja Syekh Abdul Qadir punya kemampuan sebegitu dahsyat menyelamatkan orang di kuburan, bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Udah kita meyakini begitu aja deh. Syekh Abdul Qadir punya kemampuan ngangkat orang, ngebelain orang di kuburan. Bagaimana engkaunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kita jangan pernah nganggap wali itu mati. Kita jangan pernah nganggap wali itu mati. Pak Ustadz, saya sering jarah wali songo, tapi hidup saya masih belangsak-belangsak aja. Jarahnya yang benar, tancapin di dalam hati orang yang kita datangin itu ada di dalam kubur. Ini makan kadang-kadang jarah ke pamijahan niat aja salah. Mama ke pamijahan pengen beli pulang kaling. Halo? Jarah ke Garut bukan ke kuburan wali. Mama hitung-hitung beli dodol aja. Bagaimana lu mau senang hidupnya? La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau sangka orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka ini hidup di sisi Allah. Yurzaqun, bahkan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Imam Sibawai, kenal Pak Imam Sibawai? Imam Sibawai itu salah satu ulama ahli nahu, ahli alam. Ulama ahli nahu, ahli alam. Ketika Imam Sibawai meninggal dunia dikubur, kan syariatnya kalau orang-orang meninggalin kuburan, ketika orang udah dikubur, malaikat datang kan? Malaikat turun datang ke kuburan Imam Sibawai, nanya, ya Sibawaihi, kata malaikat, ya Sibawaihi, Imam Sibawai diem, ya Sibawaihi, pas ketiga kali ditanya balik sama Imam Sibawai, malaikat, engkau menyebut ya Sibawaihi, kenapa dibacanya JR kasrah? Itu murokab tarkib majzi apa murokab tarkib idofi? Kan malaikat kagak ngalamin nyantren. Yang malaikat, wah yang ada-ada aja nih orang nih. Akhirnya dimakan oleh malaikat. Yang kedua ditanya lagi, man rabbuka? Imam Sibawai diem. Man rabbuka? Diem. Man rabbuka? Diem. Pas ketika dijawab lagi Imam Sibawai. Malaikat, ketika engkau bertanya man rabbuka, man di sini man apa? Apa man istifham? Apa man apa? Malaikat kagak ngantren yang. Akhirnya kata Allah, udah lu balik yang lu layanin kayak gitu. Segitu ulama Pak. Hebat gak? Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya jangan pernah nyangka ulama-ulama itu meninggal. Jangan pernah nyangka ulama-ulama itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Makanya guru-guru ngajarin kepada kita, kalau kita pengen ziarah ke kuburan ulama, cari tahu dulu ini ulama dulu resep ngajinya ngaji apa. Oh ini kiai dulu resepnya ulama, resepnya ngaji fikih. Bawain kita tabarukan baca sekali lagi ngaji di dalam kubur. Orang apa kalau di dalam hidupnya aja kebiasaan ngaji, matinya di dalam kubur ngaji. Makanya guru-guru kalau ngajarin pengen ziarah ke kuburan wali, pengen ziarah ke kuburan Habib, pengen ziarah ke kuburan kiai, tanya dulu itu Habib, itu kiai lagi masih hidup, demen ngaji apa? Oh ngaji tauhid, bawain kita tauhid, baca sekali. Kenapa? Nyambung kita punya batin. Makanya kalau ziarah kita pengen hasil maksud, tancepin di dalam kolbu bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saya bukan ziarah ke kuburan, tapi saya sedang sowan kepada ahli maqam. Baru doa batin kita nyambung. Kadang-kadang ziarah dulu kagak. Kadang-kadang ziarah ke Jawa, ke Bali, sebaik subuhnya kagak. Emang di mobil. Di Jamal kagak, di Kosor kagak. Pengen ketemu wali, pengen diijabah doa. Tuh, jadi pada malam hari ini kita kagak nyeritain kehebatan Nabi. Kita cuma nyeritain kehebatan para aulia. Kita cuma nyeritain kehebatan para ulama. Kita cuma nyeritain kehebatan umat Nabi Muhammad. Yang mana kehebatan ini enggak dimiliki oleh umat-umat yang lain.
Syekh Abdul Qadir hebat Pak. Alu nggak mati. Bisa sanggup nolongin orang lagi disiksa di kuburan. Alu lama-lama. Itu hanya cuman gara-gara anaknya cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Bagaimana kalau qalbu kita taklek mahabbah kepada Rasulullah? Insya Allah di akhirat kita bakal dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya nih kita mudah-mudahan intinya Bu nih kita mudah kalau ibu ngaku benar umat Nabi, kalau ibu pengen benar-benar entar selamat di kuburan, kuncinya satu, bawa anak kita kenalin sama orang jangan kenalin sama si soleh, tapi kenalin ke orang kenalin ke orang soleh. Insya Allah ntar kita orang tua bakal tenang ketika ajal menjemput kita. Caranya bagaimana? Kalau kita pengen kenal sama orang soleh, masukin ke pengajian. Makanya guru kita Ustadz Irwan ini ngebuka pengajian bukan buat dia nyari populer, tapi pengen nyelamatin orang-orang kampung biar kenal sama agama. Pengen nyelamatin orang-orang kampung biar kenal sama Nabi, biar kenal sama ulama, biar kenal sama aulia. Mustahil kagak bakal ini guru kita bikin majlis hanya karena pengen terkenal, enggak. Tapi guru kita benar-benar ikhlas supaya anak cucu keturunan kita pengen benar-benar jadi orang adibu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Kata Sayyidina Ali, didik titipin ilmu agama anak-anak kalian semua. Kenapa sebabnya? Sebab anak-anak kalian itu adalah makhluk yang bakal menghadapi satu zaman di mana zaman itu bukan zaman kita. Kalau sekarang kita orang tua enggak nitipin warisan ilmu, ketika kita meninggal dunia, mustahil anak kita bakal jadi penyelamat kita di kuburan. Anak zaman sekarang udah kurang adab gara-gara apa? Kurang ngaji. Zaman dulu ibu kagak kudu diomelin sama pamali aja takut ya Bu. Sampai sekarang apa ada artinya pamali? Pak, Bapak dulu dari kecil kalau maghrib berisik dikatain pamali sama orang tua kita udah takut. Lu jangan berisik lu maghrib pamali lu. Bener kan? Orang tua zaman dulu, anak zaman sekarang ceritain dan neraka. Paling minggir, nanya dan emang bener ada. Orang tua dulu, anak zaman dulu sama pamali baik takut. Anak zaman sekarang, anak zaman sekarang diceritain neraka cuma nyengir doang. Nanya emang gak bener ada. Gara-gara apa? Gara-gara kagak. Orang zaman dulu jangan kata Quran. Lekarnya kelengkahan aja dia minta maaf, dia cuma tekan dicium maaf dia lekar. Padahal lu tiba lekar kayu. Saking punya adab, lekarnya gue dicium maafin, lekar gue kelengkahan, gue kagak sengaja maafin. Anak zaman sekarang lekarnya didudukin main handphone. Si ada halan kan? Anak siapa tuh? Anak kalau bapaknya kagak nyuruh anaknya nggak? Makanya nih, mumpung di Majelis Taklim kita membuka pengajian, kirim anak-anak muda gitu. Insya Allah walaupun kagak bisa, walaupun ngajinya kagak dapat berkah, mau yakin pasti. Makanya nasihat daripada guru-guru di pondok, kalau pengen buka pengajian, kalau bisa kitabnya itu kitab karangan aulia, karangan wali. Insya Allah di sini bakal dibuka kitab Nasoihul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah waliun min auliyaillah, orang asli Banten yang jadi orang besar di tanah Pak. Dulu mungkin kalau mau ngaji, kalau dulu pergi Mekah zaman dulu, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu diisi kiai-kiainya orang Indonesia dulu. Ada Syekh Nawawi orang Banten, ada Syekh Abdul Karim orang Tanara, ada Syekh Khotib Sabas, ada siapa lagi? Ada Syekh Yasin Al-Fadani, ada siapa lagi? Ada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, ada siapa lagi? Ada Bagus Maimun, ada siapa lagi? Yang terakhir, periode terakhir ada Abuya Cibuntu, Abuya Armin Cibuntu. Itu sering, itu yang ngisi Mekah, Madinah, Masjidil Haram penuh sama orang-orang alim Indonesia. Kalau sekarang kebalik, penuh Arab orang Indonesia, mereka ngepel, nyupir. Kalau dulu Arab penuh orang Indonesia tukang ngaji. Kalau sekarang Arab penuh orang Indonesia tukang ngepel, supir. Makanya ayo kita balik ke Majelis Taklim. Insya Allah di sini akan dibuka pengajian Nasoihul Ibad
yang insya Allah kita ngaji bersama Al-Fakir bareng-bareng, insya Allah kita kagak nyari bisa, mungkin kejauhan dah kalau nyari bisa. Yang pertama, yang terlebih penting, kita dapat sirul barokah dulu daripada bisa dipanggil kita. Kita dapat dulu barokah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kita mendapatkan barokah, butuh ilmu pelan-pelan. Butuh ilmu pelan-pelan akan ketemu. Kalau orang doyan ngaji, biar kata kagak bisa ngaji, dia dipanggil Ustaz udah pasti. Itu kan berarti derajat udah mulai dinaikin. Kita mah kagak pengen dipanggil Ustaz, kita orang aja ujung-ujung ngelihat kita sering ngejinjing kita tahu, kita tahu manggil Ustaz kagak bisa ditahan. Kalau Allah udah pengen naikin derajat seseorang, udah kagak bakal bisa ada yang naik. Makanya minimal kita nyari berkahnya dulu. Kalau kita udah dapat berkah kita, udah kita dapat berkah daripada musannif, udah kita dapat berkah daripada aulia, insya Allah butuh ilmu akan berkah pelan-pelan, insya Allah. Sekali lagi kalau kita benar ngaku cinta kepada Nabi, kagak cukup cuma baca sholawat, tapi wan nasruhu wa tabun nurul ladzi unzila ma'ahu. Ayo kita tolong Nabi Muhammad. Bagaimana cara tolong Nabi Muhammad? Kita tolong nih warisan Nabi. Apa itu warisan Nabi? Agama jangan sampai padam di tangan generasi kita. Yang kedua, watabun nurul ladzi unzila ma'ahu. Kita harus ngikutin cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu cahaya? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita siarkan Quran, kita siarkan ilmu-ilmu ulama. Insya Allah kita bakal dapat berkah, kampung kita bakal diturunin berkah, rumah tangga ibu bakal dapat Amin. berhubung tas sudah pada penuh. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya dapat ilmu yang manfaat buat Al-Fakir, manfaat buat kita semua. Amin. Bu, boleh nggak saya bantu? Khusus buat ibu-ibu ini mah. Bu, dengerin ya, dengerin. Kalau kagak paham nanya Mustajiruan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang. Kalau ada perawan yang kakinya rada panjang, boleh bawa ke sini. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami